Shalom, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Dalam renungan tengah minggu ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan membacakannya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang ibu yang cukup sering memesan atau mengorder makanan secara khusus untuk Pizza Hut, dan satu waktu dia mengirim pesanan ke Pizza Hut dan dia menambahkan satu tulisan di bawah yang cukup aneh, yaitu 911 #help. Dan ketika karyawan ini melihat dan dia membacanya, dia mengambil tindakan untuk melaporkan apa yang disampaikan oleh ibu ini, dan polisi segera datang ke rumah ibu ini. Ternyata ibu ini bersama dengan anak-anak mereka sedang ditawan oleh pacarnya sendiri, yaitu ibu ini dilarang untuk keluar dari rumah, tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Dan pacarnya ini hanya mengizinkan ibu ini untuk memesan makanan, dan dia memesan makanan dan dia menyampaikan pesan ini, sehingga polisi datang dan menyelamatkan ibu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua orang yang diharapkan oleh ibu ini yang dapat menolong, yang dapat membantu untuk dia keluar dari kesukaran yang besar ini. Yang pertama, pelayan Pizza Hut. Dengan jeli, dengan tanggap, ketika dia membaca pesanan ibu ini, dia segera melaporkan ke polisi. Yang kedua, polisi yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk melumpuhkan pelaku. Dan ibu ini pada akhirnya dia dibebaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah penolong yang dapat diandalkan. Sebagaimana ibu ini, dia mengandalkan karyawan di Pizza Hut dan polisi, dan itu terbukti dapat menolong ibu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari pemazmur, dan tema hari ini saya berikan tema penolong yang dapat diandalkan. Teks Mazmur 121 merupakan kumpulan dari 15 kitab Mazmur, mulai dari Mazmur 20 sampai Mazmur 34, merupakan nyanyian ziarah. Bapak Ibu, kitab ini selalu dibacakan ketika orang-orang Israel dari segala penjuru, dari segala tempat, mereka mendaki menuju kota Yerusalem, kota yang berada pada ketinggian, sehingga mereka harus mendaki untuk mencapai kota itu. Dan mereka pergi ke Yerusalem dalam rangka menaikkan ucapan syukur, merayakan hari di mana Tuhan telah tetapkan, seperti dalam Ulangan pasal 16 ayat 16, yang merupakan hari raya agung, hari raya utama yang harus dirayakan oleh orang-orang Israel. Dan sekalipun orang-orang Israel mereka pergi bertemu Tuhan, mereka berada di rumah Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini pemazmur mau berkata bahwa ada kenyataan yang dia hadapi, kenyataan real yang tidak bisa terhindarkan, yaitu punya pergumulan, punya kesulitan, punya masalah yang sedang dia hadapi. Dan itu dapat kita lihat dari ayat 1, ada frasa yang mengatakan
dari mana datang pertolonganku? Kata pertolongan ini selalu dikaitkan bahwa seseorang sedang dalam kesulitan, seseorang dalam pergumulan, seseorang dalam masalah, dan kemampuan, kehebatan, bahkan potensi sumber daya yang dia miliki itu terbatas, itu tidak sanggup, dan dia sedang mengharapkan pertolongan, bantuan di luar dari dirinya. Yang berikut ada kata dikatakan, pemazmur mengungkapkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini menggambarkan bahwa pemazmur sungguh membutuhkan pertolongan. Pemazmur sungguh serius dengan apa yang dia hadapi, sehingga dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Kata pertolongan Eser yaitu bantuan atau penolong, dari kata asar yang artinya mengepung, membantu, menolong, melindungi. Jadi pemazmur dia mengharapkan penolong yang dapat menolong pemazmur dari bahaya dan cedera. Pemazmur mengharapkan mendapatkan perlindungan dari penolong sehingga dia terluput dari segala ancaman. Dan pemazmur dia berharap mendapat bantuan dan perlindungan dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 2 dan 3 pemazmur memberikan jawaban bahwa dia telah menemukan penolong yang dapat meluputkan dia dari bahaya. Pemazmur berkata dia telah menemukan penolong yang dapat mempertahankan pemazmur dari ancaman. Pemazmur berkata dia telah menemukan penolong yang memberi bantuan dan perlindungan pada masa sukar, masa sulit, masa yang susah. Pemazmur menemukan penolong yang dapat diandalkan. Dan penolong yang dapat diandalkan itu di ayat 2 dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan atau Yahweh adalah nama diri Allah Israel. Eksistensinya, keberadaannya kekal. Artinya penolong yang terus ada, penolong yang tidak akan pernah ditelan oleh zaman, penolong yang tidak dimakan oleh usia. Dia tetap ada sampai selama-lamanya. Inilah penolong yang dapat diandalkan, keberadaannya adalah kekal. Yang kedua, dia katakan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini dia mau katakan bahwa penolong yang dapat diandalkan adalah Tuhan yang terus berkarya. Dia berkata Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Ini pencipta yang mutlak, tidak tergantikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penolong yang tepat, penolong yang terus berkarya, berkuasa atas ciptaannya. Dan yang ketiga, penolong yang tepat, penolong yang dapat diandalkan, Tuhan penjaga yang tidak tertidur. Kata penjaga, samar, artinya Tuhan memagari, Tuhan menjaga, Tuhan melestarikan, Tuhan melindungi. Ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan dalam rangka menjaga itu, si penjaga itu tidak kalah, tidak kehilangan yang dijagainya, dan dia dapat mempertahankan apa yang dia jagai itu tidak rusak, tidak hancur. Dan kata samar ini, Tuhan melindungi, yaitu melindungi dengan ketat. Dia mengamatinya dengan hati-hati, dengan waspada. Itu berarti objek yang dijaganya adalah spesial, objek yang dijaganya adalah berharga, sehingga dia memberikan perhatian yang berkualitas. Dia siap menjaga, melindungi, memagari objek yang dijaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh meneguhkan kita.
Sekarang kita berada dalam situasi tertekan, terintimidasi, tidak nyaman oleh karena COVID. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dampak dari COVID-19 ini, ada banyak usaha yang goyah, yang mungkin hancur, yang penghasilan dan pendapatannya berkurang. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, mata pencarian. Ada banyak orang yang punya target-target tapi tidak terpenuhi oleh karena COVID. Ada harapan-harapan yang mereka harapkan, semuanya sirna karena COVID. Banyak rencana program yang direncanakan sepanjang tahun ini ternyata batal. Ada yang tidak bisa melaksanakan. Tidak hanya itu saja, mungkin kita juga punya pergumulan-pergumulan yang lain. Mungkin ada solusi pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi hari ini kita belajar dari pemazmur. Dia berkata, penolongnya adalah penolong yang kekal, penolong yang berkarya, penolong yang terus hadir dan memberikan perlindungan maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keberadaan kita hari ini, mungkin kita tertekan, mungkin kita berada dalam situasi yang sulit, tidak nyaman. Tapi biarlah hari ini bersama dengan pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah tertidur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menyenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, menenangkan jiwa kita. Kiranya kita berkata, Tuhan adalah penolong yang tepat, penolong yang dapat diandalkan, penolong yang kekal, penolong yang terus berkarya, penolong yang tidak pernah lelah. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Amin.